Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan ketiga di Etika Bisnis. Kita akan membahas tentang etika dan pengambilan keputusan bisnis bersama saya, Humaira Asadullah Khan, SCMM. Hakikat pengambilan keputusan. Beberapa pendapat pakar dalam bidang pengambilan keputusan Salusu tahun 1996 menyatakan bahwa aspek yang paling penting dari kegiatan manajemen ialah merupakan kegiatan sentral manajemen. Ini merupakan inti kepemimpinan. Lalu menurut Siagin 1988, menurut Moe, pengambilan keputusan sebagai suatu karakteristik yang fundamental atau sebagai jantung kegiatan administrasi. Pengambilan keputusan merupakan kunci kepemimpinan. Lalu ada Huygens tahun 1979 menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah kegiatan yang paling penting dari semua kegiatan karena di dalam manajemen pemasaran, Hoy dan Miskell mengatakan pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab utama dari semua administrator. Kompleksitasnya pengambilan keputusan maka diperlukan semua disiplin ilmu dari berbagai bidang. Karena itu, seorang pemimpin atau manajer haruslah dengan teliti dan cermat serta menganalisis apa dampak dari keputusan yang dibuat agar di belakang hari tidak terjadi kerusakan yang berakibat merugikan banyak pihak atau kemunduran suatu perusahaan. Pentingnya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi banyak ditentukan oleh pengambilan keputusan sekarang. Karena pengambilan keputusan yang diambil oleh pimpinan merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh bawahannya atau mereka yang bersangkut dengan organisasi yang ia pimpin. Penting karena menyangkut semua aspek manajemen. Kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari kerugian citra sampai kepada kerugian uang. Ada kalanya keputusan diambil oleh manajer sendiri, tetapi tidak jarang juga bersama staf. Tergantung dari besar kecilnya masalah dan gaya kepemimpinan yang dianut oleh si manajer. Apakah pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif secara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Proses itu untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan memerlukan satu seri tindakan, membutuhkan beberapa langkah. Suatu aturan kunci dalam pengambilan keputusan ialah sekali kerangka yang tepat sudah diselesaikan, keputusan harus dibuat. Dengan kata lain, keputusan-keputusan mempercepat pergerakan perubahan. Sehubungan dengan itu, pengambilan keputusan hendaknya dipahami dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan yang merupakan terjemahan cita-cita dan aspirasi, dan yang kedua, pencapaian tujuan melalui implementasinya. Ringkasnya, keputusan dibuat untuk mencapai tujuan pelaksanaan dan berintikan hubungan kemanusiaan. Prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan autonomi. Isu ini berkaitan dengan apakah keputusan Anda melakukan eksploitasi terhadap orang lain dan mempengaruhi kebebasan mereka. Setiap keputusan yang Anda ambil tentunya akan mempengaruhi orang banyak. Oleh karena itu, Anda perlu mempertimbangkan faktor ini ke dalam proses pengambilan keputusan Anda. Misalnya, keputusan untuk merekrut pekerja dengan biaya murah. Seringkali perusahaan mengeksploitasi buruh dengan biaya semurah mungkin, padahal sesungguhnya upah tersebut tidak layak untuk hidup. Yang kedua, ada non-malevolence, adalah keputusan Anda. Apakah keputusan Anda akan mencederai pihak lain? Di pemerintahan, nyaris setiap peraturannya tentu akan menguntungkan bagi satu pihak, sementara itu mencederai bagi pihak lainnya. Begitu pula halnya dengan keputusan bisnis pada umumnya, di mana tentunya menguntungkan bagi beberapa pihak namun tidak bagi pihak lainnya. Benevolence. Apakah keputusan yang Anda ambil benar-benar membawa manfaat? Manfaat yang Anda ambil melalui keputusan harus dapat menjadi solusi bagi masalah dan merupakan solusi terbaik yang bisa diambil. Yang keempat ada justice. Proses pengambilan keputusan mempertimbangkan faktor keadilan dan termasuk implementasinya. Di dunia ini memang sulit untuk menciptakan keadilan yang sempurna, namun tentunya kita juga berusaha untuk menciptakan keadilan yang ideal di mana memperlakukan setiap manusia dengan sejajar. Yang kelima, fidelity. Fidelity berkaitan dengan kesesuaian keputusan dengan definisi peran yang kita mainkan. Seringkali ini menyebabkan looking at the bigger picture atau melihat secara keseluruhan dan memahami peran orang dengan baik.
Ciri-ciri dalam pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, mempertimbangkan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua, sering menyangkut pilihan yang sukar. Yang ketiga, tidak mungkin dielakkan. Yang keempat, dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, tabiat, dan lingkungan sosial. Kriteria pengambilan keputusan yang etis. Pertama, pendekatan bermanfaat. Pendekatan bermanfaat atau utilitarian approach yang didukung oleh filsafat abad ke-19, pendekatan bermanfaat itu sendiri adalah konsep tentang etika bahwa perilaku moral menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Lalu pendekatan individualisme, yaitu konsep tentang etika bahwa suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu. Yang ketiga, konsep tentang etika bahwa keputusan dengan sangat baik menjaga hak yang harus dipertimbangkan dengan pengambilan keputusan. Ada hak persetujuan bebas, hak atas privasi, hak untuk bebas berpendapat, hak atas protes hak atas hidup, dan keamanan. Pilihan etis seorang manajer. Yang pertama, tingkat prekonfesional, yaitu mematuhi peraturan dalam menghindari hukuman, bertindak dalam kepentingan sendiri. Yang kedua, tingkat konvensional, yaitu menghidupkan pengharapan orang lain, memenuhi kewajiban sistem sosial, menjunjung hukum. Yang ketiga, tingkat post-konvensional, mengikuti prinsip keadilan dan hak yang dipilih sendiri, mengetahui bahwa orang-orang menganut nilai yang berbeda dan mencari solusi kreatif untuk mengatasi dilema etika, menyimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang banyak. Sekian pertemuan bisnis etik hari ini. Selanjutnya kita akan bahas di kelas untuk diskusi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.